Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Kitab Pengkhotbah pasal yang terakhir. Jadi kita akan mengakhiri Kitab Pengkhotbah ini pasal 12. Dan saya ingin mengingatkan kembali sekaligus mereview apa yang kita pelajari selama beberapa minggu terakhir tentang Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang sulit untuk dipahami. Ditulis oleh Raja Salomo, kemungkinan besar tentunya, dan kita melihat di sini bahwa ada nada pesimis yang seringkali muncul di Kitab Pengkhotbah ini. Kata sia-sia muncul paling banyak di Kitab Pengkhotbah ini. Kata usaha menjaring angin kerap muncul juga di Kitab Pengkhotbah ini. Sehingga banyak orang berpikir, bertanya-tanya, kenapa kitab yang penuh dengan nada pesimis seperti ini dimasukkan dalam Alkitab. Maka kita perlu menemukan jawaban daripada pertanyaan besar ini. Dan akhirnya di dalam Pengkhotbah pasal 12 ini kita bisa mengerti kenapa yang seperti ini pun masuk dalam Alkitab. Bukan berarti apa yang seringkali ditulis oleh Salomo sia-sia menjadi sia-sia ketika kita belajar akan firman Tuhan di Pengkhotbah ini. Tidak, justru kesedihan, kegagalan, kejatuhan Salomo menjadi pengingat besar buat kita semuanya. Sekali lagi, Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Dan Salomo sendiri raja yang memiliki banyak pencapaian dalam hidup. Dia raja terkaya, dia raja dengan wilayah paling besar dalam sejarah Israel. Dia raja punya paling banyak istri. Dia raja punya banyak kesenangan. Dia raja yang paling terkenal. Namun di atas semua pencapaiannya itu, dia berkata sia-sia. Kenapa? Kalau Anda belajar dengan Raja Salomo, dia menulis Kitab Pengkhotbah ini di masa tuanya. Dan di masa tuanya, Salomo melenceng daripada jalan Tuhan. Di masa tuanya, Salomo mulai menyembah berhala, menyembah ilah-ilah asing seperti sesembahan dewa-dewa istri dan gundik-gundiknya. Dan kemudian akibatnya sungguh fatal. Bahkan akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua dan seterusnya. Dan ketika di masa tuanya itulah Salomo kembali melihat hidupnya ke belakang. Dan dia merasa semuanya sia-sia. Maksudnya sia-sia apa? Sia-sia kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Sia-sia tanpa Tuhan. Sebab tanpa Tuhan hancur semuanya yang sudah dia bangun dengan susah payah. Karena itu di ayat pertama Salomo mengingatkan seperti ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Bagaimana mungkin raja yang punya segalanya dia menulis tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya? Ingat, tanpa Tuhan tidak ada kesenangan di dalamnya. Tanpa Tuhan mau kaya sebanyak apapun akan ada kekosongan dalam hati. Mau bisa menikmati keinginan dunia dengan model seperti apapun, tanpa Tuhan selalu akan ada rasa tuduhan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kepuasan, sekalipun dia bisa melakukan banyak hal. Semua pencapaian tanpa Tuhan sia-sia. Semua ketenaran, popularitas tanpa Tuhan kosong saja. Karena itu Salomo saja yang sudah banyak makan asam garam, dan dia sendiri sudah pernah mengalami posisi puncak dalam hidupnya. Namun tanpa Tuhan, dia mengatakan terus terang, semuanya sia-sia saja, usaha mencari angin. Mari kita belajar dari kegagalan Salomo di masa tuanya. Janganlah pengalaman Salomo terulang dalam hidup kita, sehingga apa yang kita bangun dengan susah payah, akhirnya kita pun berkata, semuanya sia-sia. Aku kaya tapi anakku berantakan. Aku kaya tapi rumah tanggaku tidak harmonis. Aku terkenal tapi aku kesepian. Aku bisa mendapatkan semuanya tetapi ada kekosongan dalam jiwa.
Sebelum terlambat, itu kata firman Tuhan, mari ingat pencipta kita, ingat Tuhan. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia, usaha menjaring angin saja. Tuhan memberkati.